Ini mesin las merek Rhino, tipenya MMA 120A. Ini kondisinya mati total. Kita akan colok ke listrik. Lampu indikator powernya tidak menyala dan kipas tidak menyala. Untuk saklar ini memang kata yang punya memang tidak dihubungkan, jadi posisi dari kabel listrik langsung ke rangkaian. Jadi kita akan buka dalamnya, kita cabut dulu. Jadi memang benar untuk kabel dari listriknya ini dilangsungkan sama yang punya. Kita akan bongkar semuanya, nanti baru kita akan cek untuk komponen atau apa yang rusak. Ini langkah pertama, kita akan tes probe AC-nya karena memang di sini ada sambungan untuk memastikan bahwa kabel colokan dari listrik ini masih tersambung. Untuk cara mengetesnya kita tinggal pakai selektor ohm atau buzzer, di sini juga bisa. Kita tes di sini ke sini salah satu. Ini berarti nyambung, kemudian satunya nyambung. Jadi untuk kabel AC-nya masih bagus yang ini, karena nanti ini akan kita lepas untuk sambungannya. Jadi ini yang akan kita cek nantinya. Untuk kipas ini 24 volt. Sebelum kita servis untuk mesin lasnya, ini saya kasih tahu dulu untuk alat yang kita perlukan. Jadi ini sebenarnya cuman untuk pengaman saja. Biasanya untuk servis-servis mesin TV ataupun AC matic kita memerlukan alat ini. Jadi ini cuman lampu pijar dan AC core colokan. Setelah itu keluar. Jadi nanti kalau misalnya trouble di mesin las ataupun AC matic yang lain, biasanya lampu akan menyala dan MCB tidak turun. Untuk yang ini nanti akan saya bahas pada video yang lain. Intinya ini adalah dari listrik yang akan kita sambung ke mesin lasnya. Ini dari listriknya. Untuk cara pengecekan pertama kita akan balik dulu. Ini dari kabel listrik yang dua ini lewat NTC yang di sini. Kemudian baru ke dioda. Jadi yang kita cek nanti adalah yang di sini. Dari listrik kemudian masuk ke NTC yang ini, baru ke sini. Ini mesti ada tegangan. Setelah itu kita lanjutkan setelah dioda breakdown, artinya tegangan DC, yang ini negatif dan ini positifnya. Ini harus ada tegangan yang masuk. Kita akan colok listrik dulu. Kemudian kita akan cek tegangannya.
di sini. Ada. Kemudian setelah NTC ini ada. Kemudian masuk ke dioda ada. Jadi tegangan listriknya masuk ke dioda. Setelah itu kita akan cek tegangan setelah dioda. Ini menggunakan selektor 250 volt DC ataupun 1000. Ini bagian negatifnya, ini bagian positifnya. Tuh keluar tegangannya. Jadi untuk AC ke DC 300 voltnya ini keluar. Jadi kita setelah itu akan cek bagian suplai ke sini. Dan ini disuplai dari IC ini dengan trafo ferit yang ini. Kita akan cek tegangannya di sini. Untuk cara mengeceknya, probe negatif, ini ke negatif, sini. Kemudian di sini, ini mesti keluar tegangan sesuai dengan yang dari sini. Jadi negatif atau probe hitam di sini dan probe merahnya nanti di sini. Kita akan colok lagi. Ini negatifnya, kemudian di sini. Keluar tegangannya, tetapi kipas tidak menyala dan lampu indikator yang di sini ini tidak menyala. Jadi artinya ini memang tidak dapat suplai. Untuk itu kita kemungkinan IC yang ini rusak. Ini biasanya serinya PNK. Karena untuk daerah saya ini agak sulit, maka saya akan ganti saja dengan gacun. Untuk gacun teman-teman bisa menggunakan model seperti ini. Ini biasanya untuk TV 29. Dan kita akan pakai 2 kabel saja, jadi yang warna hitam dan merah. Kalau daerah teman-teman ada yang jual IC-nya, bisa diganti IC-nya dulu. Baru nanti kalau belum hidup dicek lagi untuk rangkaian output atau keluar setelah ini. Sebelum pemasangan gacun, yang pertama kita lakukan adalah memotong jalur. Jadi bagian sini, trafo switching yang ini bagian yang ini. Ini pinggir sendiri, ini yang nomor 2, jadi yang agak renggang. Ini kita cut di sini. Setelah kita cut seperti ini, kita potong jalurnya. Kita akan pasang untuk kabel yang hitam dari gacun ini ke negatif, yaitu yang ini. Kemudian untuk yang merah, ini ke yang trafo switching yang tadi. Nah, seperti ini. Untuk mencoba ini tidak dikasih heatsink atau pendingin dulu, nggak apa-apa. Dan yang selanjutnya kita setel ininya paling kecil. Jadi ada trim port di sini. Kita putar ke arah yang paling kecil, ke sini, ke kiri. Setelah itu kita bisa tes.
Kita akan colok ke listrik ini dan menyala. Kita akan tes dulu untuk tegangan kipasnya. Ini negatifnya di sini atau di sini sama aja. Kemudian untuk positifnya di sebelah yang sini. Kita dapat 20 kurang sedikit. Nanti kita naikkan dengan cara mengatur trimpot yang sini. Tapi minimal ini sudah menyala. Untuk cara mengaturnya tinggal kita naikkan sedikit-sedikit trimpot yang ini, baru nanti kita ukur lagi. Kita putar ini sedikit saja, kemudian kita colok lagi ke listrik. Setelah itu kita tes lagi tegangannya. Kita dapat 25, jadi itu kebanyakan. Kita akan kecilkan sedikit. Naik dikit. Ini sudah mendekati, jadi sepertinya ini cukup untuk tegangan kipas dan outputnya. Kemudian kita akan tes di bagian output. Ini negatif dan ini positif. Ini posisinya DC. Kita dapat sekitar 65. Jadi ini sudah selesai, kita tinggal packing lagi untuk kita masukin dalam kotak lagi. Nanti ini kita rapikan, dan untuk kabel biru ini nanti kita lepas. Ini setelah saya pasang, ini posisi gadun saya kasih pendingin. Kemudian untuk kabel saya dapatkan negatif dan yang tadi. Sana kita akan tes. Ini kipas menyala. Untuk saklar memang tidak berfungsi karena ini memang langsung. Kita akan coba.